Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada sore hari yang insya Allah dirahmati Allah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat cucuran darah dan keringatnya lah kita masih bisa menikmati indahnya Islam hingga saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafa Akmal. Di sini diamanahi sebagai MC yang insya Allah akan memandu jalannya acara kajian pada beberapa waktu ke depan. Sebelum kajian ini dimulai, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Untuk pertama yaitu tilawah, kemudian dilanjutkan yaitu acara inti, yaitu materi dari Al-Ustadz Muhammad Rezki HR STMN Hafizahullah. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kajian ini dimulai, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian untuk selalu menjaga adab-adab dalam bermajelis, seperti berwudu, berpakaian yang layak, dan tak lupa mencatat faidah-faidah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz nanti. Selain itu, nanti ketika sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya silakan bisa ditulis di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kajian pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh perwira Akhdan. Kepada saudara Akhdan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara perwira Akhdan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita baca dan yang kita dengarkan dapat menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Baik, untuk kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu
materi dari Ustadz Muhammad Rezki Hafidahullah. Kepada Ustadz Muhammad Rezki kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik para peserta, ikhwan akhwat, mas-mas dan mbak-mbak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan telah hadir pada kesempatan di sore hari ini. Terkhusus kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi materi pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua, dan disebabkan kita masih berada di salah satu bulan haram, ya, salah satu bulan suci yaitu bulan Rajab. Kita berada di penghujung bulan Rajab. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amalan ketaatan kita di sore hari ini juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, karena sebagaimana kata ahli tafsir Abdullah bin Abbas, ya, amalan-amalan yang dikerjakan di bulan suci yaitu bulan haram, maka pahalanya akan lebih besar sebagaimana dosa-dosa yang dikerjakan di bulan suci ini yaitu bulan haram, dosa-dosanya akan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya izin tidak menampilkan wajah saya karena di sini cukup lightingnya sepertinya kurang, tapi saya izin sebentar lagi akan membagikan layar saya, share screen, ada PowerPoint yang akan saya tampilkan. Kan tapi sebelumnya, kalau nanti sepanjang pengajian, kalau kiranya suara saya putus atau patah-patah, nanti mohon panitia ada yang chat sama saya, nanti mohon diberitahu, nanti coba saya carikan alternatifnya supaya bisa lebih lancar. Baik, saya izin membagikan layar. Baik, sebentar. Baik ya, mudah-mudahan sudah muncul di layar teman-teman sekalian. Ya, jadi judul kita sebagaimana telah dipilihkan oleh panitia yaitu mengikut sertakan Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Baik. Yang pertama, saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim memang dianjurkan untuk memiliki prinsip demikian, yaitu sebisa mungkin kita menyertakan Allah dalam segala hal, ya, dalam segala urusan kita. Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang saya munculkan di layar di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am yang mungkin sebagian besar kita membaca ini di awal salat kita pada doa iftitah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, nusuk di sana artinya harfiahnya adalah sesembelihan. Kan tapi di sini diterjemahkan sebagai lebih luas, sesuatu yang lebih luas yaitu ibadahku, salatku, ibadahku, mahyaya yaitu kehidupanku, mamati kemudian kematianku, itu semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, lihat bagaimana kita diperintahkan untuk segala sesuatunya, sholat kita, ibadah kita, segala sesuatunya terkait dengan kehidupan kita dan juga bahkan kematian kita, itu bagaimana caranya bisa tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang Allah dilibatkan dalam hal-hal tersebut. Nah, dalil lainnya, misalnya kata Rasulullah SAW di sini, contoh saja,
hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man ahabba lillah, barang siapa yang dia mencintai karena Allah, wa abghada lillah, dia benci pula karena Allah, wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia tidak mau memberi karena Allah, faqad istakmala iman, maka sungguh orang yang melakukan demikian telah sempurna keimanannya. Ya, bagaimana dia menyertakan Allah? Dia benci ya karena Allah, dia suka, dia cinta ya karena Allah, dia memberi karena Allah, dan dia tidak memberi juga karena Allah. Ya, bagaimana kita kemudian diperintahkan, dicontohkan demikian oleh Rasulullah SAW untuk menyertakan Allah tadi dalam berbagai apa yang kita perbuat, ya, dalam berbagai aktivitas kita, dalam berbagai perbuatan kita. Bahkan ini ganjarannya atau ya, bukan ganjarannya, setaranya kata Rasulullah SAW, yaitu dengan orang yang telah sempurna imannya, faqad istakmalal iman, orang yang menyertakan Allah tadi dalam contoh-contoh tadi, sungguh dia telah sempurna imannya. Maka ini tujuan kita. Kenapa kita menyertakan Allah dalam segala hal tadi? Sebagaimana judul pengajian kita, yaitu diantaranya untuk kita mencapai kesempurnaan iman. Nah, kemudian ini juga untuk menunjukkan bagaimana kita itu dianjurkan untuk mengenal Allah atau memiliki keterikatan kepada Allah dalam segala kondisi. Kata Rasulullah SAW, ta'arraf ilallah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika senang, maka Allah akan mengenalmu ketika susah. Ya, kalau kenapa Rasulullah SAW menyebutkan di sini contohnya adalah kenali Allah ketika kita lapang, ketika kita senang, karena kebanyakan kita itu akan kembali kepada Allah dalam kondisi kita sempit, dalam kondisi kita susah, itu akan mudah bagi kita untuk menyertakan Allah. Ya, kondisi tersempit, kondisi terpojok, kondisi susah, kondisi sempit, itu biasanya kita mengikut sertakan Allah. Minimalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah berilah jalan keluar. Akan lebih mayoritas manusia ya kemudian tidak terikat dengan Allah, tidak mengikut sertakan Allah ketika dia dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang. Itulah kenapa kata Rasulullah SAW, ta'arraf ila Allah fi rakha, kenali Allah dalam kondisi senang, maka Allah akan mengenalimu dalam kondisi susah. Nah, poinnya yang ingin saya sampaikan dari hadis ini, lihat bagaimana kita dianjurkan dalam kondisi senang dan dalam kondisi lapang, atau sebaliknya dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit, kita dua-duanya harus mengikut sertakan Allah tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi praktek kita, menjadi fokus kita pada kesempatan sore hari ini. Oke, kita sudah sepakat, kita memang dianjurkan untuk mengikut sertakan Allah dalam segala hal, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan memang ada ganjaran-ganjarannya, diantaranya adalah tadi kata Rasulullah SAW, ya sempurna imannya orang yang ikut sertakan Allah tadi. Nah, lalu seperti apa praktiknya? Praktiknya kalau kita ingin mengikut sertakan Allah dalam segala hal tadi seperti apa? Maka minimalnya ada 4 di sini yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dengan cara kita menempatkan niat yang benar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita berdoa dalam segala keadaan kepada Allah. Yang pertama adalah menempatkan niat yang benar dalam segala aktivitas kita. Yang pertama dia niat terkait niat. Oke, menempatkan niat yang benar. Baik, kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai kebutuhan kita dan berbagai problematika kita. Kemudian yang ketiga adalah kita menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Kemudian yang terakhir adalah dengan mempraktikkan sunnah-sunnah harian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini garis umumnya terlebih dahulu. Yang inilah yang insya Allah akan kita rincikan satu persatu. Baik, yang pertama kita lihat bagaimana kita caranya tadi mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala tadi dalam berbagai hal dengan niat yang benar. Judulnya itu diabaikan saja ya. Judulnya diabaikan saja, kan tapi yang menjadi poin kita adalah hadis yang tercantum di bagian isinya, yaitu sabda Nabi SAW yang saya kira antum semua pernah mendengarnya atau bahkan menghafalnya. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan
apa yang dia niatkan. Nah, maka ketika menjelaskan hadis ini, kata para ulama, fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Misal, orang masuk ke masjid jam 5 subuh misalnya, jam 5 pagi. Lalu dia sholat 2 rakaat, apa yang, atau contohnya ada dua orang masuk ke masjid secara bersamaan, lalu dia melaksanakan sholat yang sama persis gerak-geriknya, meskipun mungkin tidak sama kecepatannya, tapi gerak-geriknya sama, jumlah rakaatnya sama, atau bahkan yang dibaca sama. Nah, apa yang membedakan sholat kedua orang ini, itu adalah tergantung niatnya. Bisa jadi orang yang pertama dia menegakkan sholat yang wajib, yaitu sholat subuh langsung dia. Bisa jadi yang kedua ini dia menegakkan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Sehingga ada 3 peluang di sana. Ya, kalau kita lihat gerak-geriknya sama, yang dibaca sama, jumlah rakaatnya sama, maka apa yang membedakan antara tiga ibadah atau dua orang ini tadi? Yang ibadah yang dia kerjakan sama, yang membedakan adalah niatnya. Ya, sehingga niat itu berpengaruh sekali. Membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Apakah dia ini sholatnya ini sholat subuh yang wajib, ataukah ini sholat sunnah rawatib, ataukah dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu yang membedakan adalah niatnya, meskipun gerak-geriknya sama. Ini fungsi niat yang pertama. Kemudian fungsi niat yang kedua, kata para ulama, adalah untuk membedakan mana yang itu merupakan adat itu adalah keseharian, aktivitas keseharian kita, dan juga yang mana yang merupakan ibadah. Ya, mana yang ibadah, yang mana yang adat. Nah, niat yang benar itu bisa mengubah sesuatu yang ini pada esensinya adalah adah, pada esensinya dia adalah rutinitas keseharian yang biasa, bukan ibadah murni dia. Aktivitas keseharian misalnya seorang tidur atau dia makan, ini aktivitas bukan ibadah murni. Dia tidur, makan, olahraga misalnya. Nah, dengan niat yang benar, seorang itu dia bisa mengubah adatnya ini, kebiasaan dia ini menjadi sebuah ibadah yang berpahala, bernilai pahala. Itu dengan niat. Nah, contohnya di sini, saya bawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ama ana, kalau saya tidak salah, ya ini kalau tidak salah ini perkataan Ibnu Mas'ud. Akan tapi ini salah perkataan salah seorang sahabat, bukan perkataan Nabi SAW. Kata beliau radhiyallahu anhu, amma ana fa anamu wa aqumu wa arju fi naumati ma arju fi qawmati. Aku, kata beliau, aku itu tidur dan aku juga salat malam. Dan aku berharap pahala dari tidurku itu sebagaimana pahala yang aku harapkan dari salat malamku. Lihat, ini yang menjadi poin pembahasan kita, bagaimana kata sahabat ini, aku berharap dari tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari salat malamku. Maksudnya apa? Ya, beliau tidur malam, beliau menempatkan niat di dalam hati beliau. Ya Allah, saya tidur supaya saya bisa bangun nanti malam dan menegakkan salat malam. Ya Allah, saya tidur supaya saya besok bisa mencari nafkah dan bisa beribadah kepadamu. Ya Allah, saya tidur agar badan saya tetap sehat dan tetap bugar sehingga saya tetap bisa menyembahmu ya Allah. Dan seterusnya. Ini maksudnya, dia menempatkan niat yang benar dari tidurnya. Tidur pada asalnya adalah sesuatu yang mubah. Kebiasaan manusia ini bukan ibadah murni. Kan, tapi dia bisa mendapatkan pahala dari sesuatu ibadah, sesuatu yang mubah ini, sesuatu yang merupakan aktivitas dan rutinitas dia bisa mendapatkan pahala dari hal tersebut dengan niat yang benar. Itu dengan niat dia agar dia bisa tetap beribadah kepada Allah dan niat-niat yang lainnya yang benar, yang dibenarkan. Maka ini contohnya tadi, bagaimana niat itu bisa mengubah sesuatu yang adah menjadi ibadah. Nah, ini contoh lainnya ya. Contoh lainnya adalah dalam bekerja. Ya, mungkin teman-teman di sini mayoritasnya mungkin masih sebagai mahasiswa, akan siap-siap masuk ke dunia kerja. Nah, sebelum masuk dunia kerja perlu lagi ditata niatnya nih.
Perlu ditata niatnya, bagaimana saya bisa menyertakan Allah dalam segala aktivitas saya, termasuk dalam pekerjaan saya nanti. Ini contoh yang sangat bagus sekali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, hadis sahih. Jadi ceritanya pada suatu hari Nabi SAW dan para sahabat beliau itu pernah melihat ada seseorang yang dia kerjanya itu sangat bagus dan sangat tekun. Ya, kerjanya tekun, serius dan bagus. Lalu para sahabat yang melihat orang bekerja dengan bagus tersebut, mereka berkomentar. Ya. Kata para sahabat, seandainya usahanya itu, maksudnya kerja dia yang giat, yang tekun itu, seandainya dia gunakan itu fisabilillah, untuk dia gunakan berjihad di jalan Allah, tentu pahalanya akan besar, kata para sahabat Nabi SAW. Akan tapi lihat bagaimana Nabi SAW kemudian berkomentar, meluruskan anggapan para sahabat itu. Kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi SAW, jika orang yang dia bekerja keras itu, jika dia bekerja dengan niat untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu termasuk dalam fisabilillah. Ini niatnya yang pertama. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Jika dia juga niatnya bekerja tekun itu dalam rangka dia ingin mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, maka itu juga termasuk dalam fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja juga untuk menutupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak perlu lagi meminta-minta kepada orang lain, sehingga dia cukup dengan hasil apa yang dia usahakan dengan tangannya sendiri, itu juga termasuk fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa fakhiratan fahuwa fi sabili syaitan. Baru yang terakhir kata Nabi SAW, jika dia bekerja untuk meningkatkan status sosial dan dia berbangga-bangga dengan penghasilannya, maka dia berada di jalan syaitan. Nah, lihat, ini contoh nyatanya. Bagaimana seseorang itu dia bisa dengan niat yang benar, bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari rutinitas keseharian dia. Ya, tadi contohnya tidur, sudah itu rutinitas kita. Niat yang benar. Niat yang benar bisa menghasilkan pahala. Ini juga keseharian yang mesti mau tidak mau akan kita jalani, terkhusus bagi yang laki-laki. Ya, pasti bekerja, mau tidak mau bekerja. Nah, tempatkan niat seperti ini. Saya bekerja untuk minimalnya mencukupi diri saya sendiri, agar saya tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang dia meminta-minta kepada orang lain, padahal dia mampu, maka seakan-akan dia menggenggam bara api, ya, akan dia meminta bara api. Nah, ini niatnya. Atau bagi yang punya orang tua yang memang harus ditanggung, niatnya saya adalah bekerja agar saya bisa menanggung kebutuhan kedua orang tua saya. Atau nanti kalau sudah masanya memiliki anak, maka niatkan juga demikian. Nah, sehingga dengan demikian dari berbagai aktivitas keseharian kita itu, kita bisa menyertakan Allah dengan cara yang demikian. Kita menyertakan Allah dalam berbagai rutinitas kita dengan cara kita menempatkan niat yang benar tadi, dan kita juga bisa mendapatkan tambahan pahala dari sana. Ya, termasuk juga teman-teman di sini dalam aktivitas kuliahnya, sertakan Allah dalam kuliah, dalam aktivitas belajar dengan cara niat seperti tadi. Ya, ya Allah, saya kuliah dalam rangka misalnya untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Orang tua saya senang kalau saya kuliah di jurusan ini, atau ya Allah, saya kuliah dalam rangka membekali diri saya agar nanti mudah untuk masuk ke dunia kerja, agar nanti ketika saya bekerja saya bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri, tidak perlu meminta-minta kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Ya Allah, saya kuliah teknik elektro, ya, tujuannya dengan keilmuan saya nanti ingin berkontribusi untuk kaum muslimin misalnya, maka seperti ini diperbolehkan, ya. Inilah contohnya kita bagaimana cara kita mengikut sertakan Allah dalam berbagai rutinitas keseharian kita, dengan kita menempatkan niat yang benar dalam berbagai rutinitas kita, sehingga terwujudlah
terwujudlah seluruh hidup kita itu, seluruh tahapan dalam kehidupan kita itu semua tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas keseharian kita. Ya, Allah katakan bahkan mulai dari kita lahir sampai kita mati, maka itu semuanya nanti tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kematian itu datang kepadamu. Sehingga dari lahir sampai mati itu adalah seluruhnya adalah ibadah kepada Allah dengan kita berupaya untuk menempatkan niat yang benar dalam berbagai tahapan dalam kehidupan kita itu. Nah, ini contohnya ya. Saya berikan di sini misalnya bagaimana kita menyertakan niat yang benar itu dalam berbagai tahapan kehidupan kita. Ketika kita hidup bersama orang tua misalnya, kita bisa menempatkan niat, ya Allah saya hidup bersama orang tua saya agar saya bisa berbakti. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Maka ini tahapan kita yang pertama sebelum kita masuk ke dunia kerja misalnya. Kemudian setelah berkuliah dan bekerja, bisa kita niatkan tadi, contohnya saya bekerja supaya saya bisa fisabilillah tadi, mencukupi kebutuhan saya, mencukupi kebutuhan orang tua saya, mencukupi kebutuhan anak keturunan saya nanti. Kemudian menikah, juga tempatkan niat yang benar ketika menikah, tidak semata-mata mengikuti budaya dan seterusnya, kan tapi karena Rasulullah SAW mengatakan menikah adalah sunnahku, anikah sunnati. Kita tempatkan niat karena menikah adalah sunnahku, maka saya ingin menjalankan sunnah Nabi SAW, nanti memiliki keturunan, menafkahi keluarganya, kemudian mendidik keluarga dan seterusnya. Ya, kita bisa tempatkan niat yang benar, mendidik keluarga kita niatkan nanti menyekolahkan anak, mendidik pasangan kita niatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga berbagai tahapan dalam kehidupan kita itu semua bisa kita tempatkan niat yang benar, sehingga itulah contoh tadi bagaimana kita menempatkan atau mengikut sertakan Allah dalam berbagai hal di dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang pertama, caranya kita mengikut sertakan Allah dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek kehidupan kita dengan menempatkan niat yang benar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengikut sertakan Allah dalam berbagai hal dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara berdoa. Ya. Maka sejauh mana seseorang itu dia mengikut sertakan Allah dalam berbagai kehidupannya, dalam berbagai tahapan dalam kehidupannya, maka itu bisa dilihat dari sejauh mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sedikit-sedikit dia berdoa kepada Allah, sedikit-sedikit dia berdoa kepada Allah, dia butuh apa maka dia meminta kepada Allah, ini menunjukkan seseorang itu dia telah menyertakan Allah dalam berbagai kehidupan dia secara detail. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Allah yang pertama yang diminta. Jika engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Allah yang pertama dimintai pertolongan. Sekali lagi, sejauh mana kita itu, jika kita ingin melihat, ya, mengevaluasi diri, sejauh mana sih saya ini sudah mengikut sertakan Allah dalam kehidupan saya, maka lihat sejauh mana kita itu terbiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak apapun kebutuhan kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Iza tamanna ahadukum falyuksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Barang siapa yang dia mengangan-angankan sesuatu, ya, dia menginginkan sesuatu, falyuksir, maka hendaknya dia memperbanyak angan-angannya tersebut. Ya, maksudnya tadi, jika dia mengangan-angankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyak angan-angan tersebut. Tidak usah tanggung-tanggung kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini contoh yang bagus ya. Lihat kata ibunda kita Aisyah, istri Nabi SAW, "Sallallahu kulla syai'in hatta syisa'." Mintalah kepada Allah, bahkan mintalah kepada Allah dalam perkara tali sendal sekalipun. Ya, dalam perkara tali sendal sekalipun, mintalah kepada Allah, kata Aisyah. Maksudnya apa perkara tali sendal? Jika suatu saat, misalnya Anda sekalian lagi di luar perjalanan, pakai sandal, sandalnya putus. Nah, maka dalam kondisi ini kata ibunda Aisyah, minta kepada Allah, ya Allah tolong perbaiki sandal saya. Tolong perbaiki tali sandal saya yang putus ini. Ya Allah, saya meminta sandal yang baru ya Allah. Bahkan mungkin kita semua menganggap hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang remeh. Ya. Akan tapi inilah contohnya. Bagaimana kita mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Bahkan dalam perkara sandal pun kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini diantara perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Ibnu Rajab, wa kana ba'du salaf yas'alu Allah fi salatihi kull hawaijihi hatta al-milh hatta milha ajinuhu wa ilfa syatihi. Dahulu para salaf, maksudnya salaf itu adalah orang-orang soleh terdahulu, 3 generasi awal terbaik di dalam Islam, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Generasi terbaik Islam ini, mereka meminta kepada Allah dalam salatnya, semua kebutuhan mereka minta dalam salat mereka. Mereka berdoa kepada Allah. Sampai-sampai, lihat contoh yang menarik, sampai-sampai perkara garam untuk adonan pun, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka butuh garam untuk adonan kurang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga kata Ibnu Rajab, masalah tali kekang kambing pun, entah kali tali kekangnya putus atau tali kekangnya hilang, mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah contoh generasi terbaik ya. Dalam Islam bagaimana kita harus mencontoh mereka. Dalam segala hal mereka meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Mungkin kita menganggap hal ini remeh ya, meminta garam, berdoa tentang garam, berikan saya garam ya Allah, berikan saya tali kekang untuk kambing ini ya Allah. Kita mungkin menganggapnya remeh, tapi inilah yang dicontohkan ya. Dan itu menunjukkan bagaimana seorang itu dia kemudian mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, makanya saya pribadi ya ketika mengisi pengajian di berbagai kesempatan itu sering ditanya terkait permasalahan-permasalahan tertentu, Ustadz, kalau ada kasusnya seperti ini, solusinya seperti apa? Ustadz, apa yang saya harus lakukan jika kondisinya demikian dan demikian? Maka di banyak kesempatan, saya sering menjawab, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba saja nanti ya kalau ada sesi tanya jawab di akhir ada pertanyaan-pertanyaan sebagaimana seperti jika ada kasus seperti ini bagaimana solusinya, maka jawaban yang pertama yang paling relate yaitu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa adalah solusi untuk berbagai solusi komprehensif untuk berbagai permasalahan kehidupan kita. Terkadang masalahnya itu memang terkadang kita yang lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu percaya diri dengan usaha yang kita lakukan, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga kita tidak tahu doanya ya, karena memang tidak ada referensinya. Ya. Kalau kita mau tahu, kita mencari tahu bahkan doa-doa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an, doa-doa lebih-lebih doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah beliau, dalam hadis-hadis beliau, itu sudah kalau kita mau mempelajarinya sudah mencukupi untuk berbagai permasalahan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita saja yang tidak tahu, oh ternyata ada ya doa demikian. Contohnya, mungkin di antara teman-teman yang tidak tahu, di antara sunnah Nabi SAW, ada doa yang ringkas yang biasa dibaca oleh Nabi SAW jika beliau mengalami kesulitan. Yang ini adalah di antara contoh sunnah yang sudah banyak orang terlupa. Doanya apa? Yaitu doa ringkas, Allahumma ftah. Allahumma ftah.
Ya, maka ini di antara sunnah di antara sunnah Nabi SAW, ya, yang bisa kita praktekkan bagi Anda semua, bagi ikhwan dan akhwat sekalian, kalau mengalami kesulitan apapun, sulit ujian, sulit memahami mata kuliah, sulit misalnya koneksinya tidak lancar, mau kuliah online dan seterusnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnahnya adalah mengucapkan Allahumma ftah. Artinya ya Allah bukakanlah, ya Allah mudahkan. Nah, maka ini contohnya. Terkadang kita tidak tahu bahwasanya kita itu dianjurkan untuk berdoa demikian dan demikian dalam kondisi yang demikian dan demikian. Nah, akan tapi kembali lagi, salah satu manifestasinya jika kita ingin menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai rutinitas kita, dalam berbagai aspek kehidupan kita adalah berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit kita berdoa kepada Allah, sedikit-sedikit kita berdoa kepada Allah. Jangan malu untuk berdoa kepada Allah dan jangan segan. Ya, jangan minder untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu kalau berdoa kepada Allah itu minder. Contohnya, ya Allah kalau saya masuk surga, ya yang pinggiran saja sudah cukup ya Allah, yang penting masuk surga. Atau bahkan sebagian orang, ya ini pemahamannya tidak benar. Sebagian orang mereka berkatakan, ya Allah saya itu tidak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah. Akan tapi saya juga tidak sanggup untuk masuk ke dalam nerakamu. Ini orang yang tidak percaya diri dalam doanya. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk percaya diri dan jangan tanggung-tanggung untuk meminta kepada Allah. Jadi contohnya kata Nabi SAW, "Falyuksir", perbanyak doa kalian itu. Atau di dalam hadis lain Nabi SAW berkata, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Yaitu minta surga yang paling tinggi. Jangan minta ya Allah surga yang paling rendah pun tidak mengapa. Atau bahkan mengatakan saya tidak pantas ya Allah masuk di dalam surga. Minta surga yang tertinggi kata Rasulullah SAW. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ya, surga tidak ada yang lebih tinggi dari surga Firdaus. Dan kita semua diperintahkan oleh Nabi SAW meminta kepada Allah surga Firdaus. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, yang ketiga, bentuk kita mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek kehidupan kita, yaitu dengan cara menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lebih dahulukan menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita menyandarkan sesuatu itu kepada hal yang lainnya, termasuk kepada diri kita sendiri. Ya, terkadang kita itu lupa ya, lebih bersandar kepada sebab. Ya, sebab itu misalnya kalau mau ujian, ya lebih bersandar kepada usaha kita untuk belajar, bangun malam, dan seterusnya, menghafal dan seterusnya. Ini sebab. Ya. Tetapi yang harus lebih kita sandarkan, kita bersandar kepadanya, itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemudian kita tidak harus belajar, tidak harus menghafal, tidak harus bangun malam, itu harus dilakukan. Akan tapi ada yang lebih urgent daripada itu, yaitu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat tadi hadisnya sudah kita bawakan bagaimana kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada perkataan Nabi SAW pada bagian yang kedua ini, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika kalian meminta pertolongan, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, penjelasan lainnya adalah ayat yang kita baca setiap harinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Lihat, apa yang menarik dari ayat ini? Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Yang menarik adalah, coba kita perhatikan, meminta pertolongan itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon pertolongan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Nah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara ibadah, ya, kepadamulah kami beribadah ya Allah dan kepadamulah kami meminta pertolongan, padahal meminta pertolongan itu sudah termasuk ke dalam ibadah. Dan kenapa meminta pertolongan yang Allah ulangi? Kenapa tidak ibadah-ibadah yang lainnya? Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami salat.
Ya Allah, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami berpuasa. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami bersedekah. Dan seterusnya. Ya. Kenapa yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kepadamu kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwasanya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepadamulah kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ya, hendaknya kita senantiasa menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong menjadi seorang hamba yang mengatakan ini adalah hasil kerja keras saya sendiri bisa, ya, dengan kekuatan dan kemampuan saya bisa menyatakan, saya bisa melakukan demikian dan demikian. Akan tapi selalulah meminta pertolongan kepada Allah dan selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya, kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah, betul-betul menyandarkan diri kalian kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung? Taghdu khimasan. Dia pergi keluar rumahnya, keluar dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong. Taruh bitonan, dan dia kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Ya, dia bertawakal sejak dia pergi sampai dia pulang. Ya, sehingga Allah cukupkan bagi dia. Maka ini pelajaran bagi kita. Ya. Dalam segala hal kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mengerjakan tugas, ikut kuliah, ya, sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu saya ya Allah untuk memahami ini sebelum kuliah. Kemudian kalau selesai kuliah diberikan pemahaman, alhamdulillah ya Allah, tadi atas pemahaman yang Engkau berikan, atas kecerdasan yang Engkau rezekikan kepadaku, aku bisa memahami mata kuliah tadi, dan seterusnya. Selalu sandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat contohnya ya. Contohnya adalah Imam Bukhari, saya tuliskan di sini. Imam Bukhari, teman-teman mungkin tahu karya Imam Bukhari, itu kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, kata para ulama, adalah kitab yang paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran. Al-Quran jelas kitab yang paling sahih. Setelah itu apa? Paling sahih setelah Al-Quran yaitu kitab hadisnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Teman-teman tahu apa effort yang dikerjakan oleh Imam Bukhari untuk menulis kitab tersebut sehingga dia begitu tinggi derajatnya kitab itu dan begitu bermanfaatnya dari zaman ke zaman, dikaji oleh orang, dipelajari oleh orang. Apa effortnya yang dia kerjakan? Kata Imam Bukhari, tidaklah aku menuliskan sebuah hadis di dalam kitab ini kecuali aku sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Sehingga dia menyandarkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meminta pertolongan Allah. Setiap hadis dia mau nulis, dia sholat 2 rakaat. Setiap hadis mau dia tulis, dia sholat 2 rakaat. Ya. Maka demikian kemudian hasilnya luar biasanya. Ya. Ini contohnya bagaimana Imam Bukhari dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata dia menyandarkan atas kekuatan dia dalam menghafal, kemampuan dia dalam menulis, kemampuan dia dalam menyusun karya dan seterusnya, tidak, akan tapi dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan kita mempraktikkan sunnah-sunnah harian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang dia mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi SAW dari awal dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, maka sungguh dia telah mengikut sertakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupannya. Ya, kita lihat ada hadis yang menarik yang diriwayatkan dari Abu Darda. Kata Abu Darda, laqad tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fis sama'i ta'irun yatiru bi janahihi illa zakarana minhu ilman. Sungguh Rasulullah SAW telah pergi, telah wafat meninggalkan kami, dan tidaklah seekor burung yang terbang di langit, melainkan beliau telah menerangkan kepada kami ilmunya.
Artinya kata Abu Darda, Rasulullah SAW itu ketika beliau wafat, segala sesuatunya itu telah diajarkan. Bagaimana tata caranya mengerjakan sesuatu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah diajarkan. Maka di sini contohnya saya bawakan. Pernah datang seorang Yahudi kepada orang kafir, ya, datang kepada sahabat Salman Al-Farisi. Kata orang kafir tersebut, "Qad 'allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Benar bahwasanya Nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, bahkan sampai tentang adab buang hajat telah diajarkan kepada kalian. Lalu kata sahabat Salman, "Ajal, betul. Kami sudah diajarkan segala sesuatu." Contohnya disebutkan oleh Salman. Ini salah satu contoh kecil saja. Lihat bagaimana detailnya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah lil ghaid aw baulin. Yang pertama, kami dilarang untuk menghadap kiblat ketika kami buang air besar ataupun buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamin. Kami juga dilarang untuk bersuci dengan tangan kanan. Au yastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin. Dan kami juga dilarang untuk bersuci, beristinja dengan kurang dari 3 batu bagi yang bersuci dengan batu. Au yastanjiya bi raji'in au bi 'azamin. Kami juga dilarang untuk bersuci dengan kotoran kering ataupun tulang. Jadi ini terkait satu kecil saja. Buang air telah diatur oleh Nabi SAW demikian detailnya. Ya. Maka bagi Anda yang ingin mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian Anda, cobalah praktekkan dan pelajari tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setelah detail diatur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhirnya. Nah, baiklah, itulah yang ingin saya bawakan sebagai penutup, ya. Kita mungkin interaktif, masih ada waktu sekitar 8 menit. Nah, saya ingin bertanya kepada peserta sekalian biar ada interaktifnya. Silahkan tuliskan di kolom chat, ya. Lihat, kita coba uji pengetahuan teman-teman tentang bagaimana sunnah-sunnah apa saja yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam tahapan keseharian kita ini. Kita mulai dari kita sehari-hari kita bangun tidur. Oke, bangun tidur. Silakan teman-teman tuliskan di kolom chat kira-kira apa saja sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait bangun tidur. Silakan tuliskan di kolom chat, saya tunggu. Berdoa tidur, berdoa bangun tidur, mengambil wudhu. Baik. Ya, yang lain? Membaca doa, mengusap sebagian muka dengan tangan, berdoa. Baik, ada yang bisa menyebutkan doanya apa? Baik. Ada bangun tidur. Ya, yang pertama kita dianjurkan untuk berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang pertama. Sehingga bangun tidur saja kita sudah mengikut sertakan Allah dengan berdoa tadi. Kemudian dianjurkan oleh Nabi SAW untuk melepaskan ikatan setan. Ada 3 ikatan setan ketika kita tidur itu. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah, ya tadi, membaca doa tadi. Maka kata Nabi SAW, lepas ikatan setan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dia berwudu, ya, sehingga dianjurkan bangun tidur itu berwudu. Lepas ikatan setan yang kedua. Kemudian jika dia menambahi dengan sholat 2 rakaat, kata Nabi SAW, lepaslah ikatan yang terakhir. Ya, yang itu, ya, ini tips buat teman-teman juga. Kata Nabi SAW, jika dia melakukan hal yang demikian, maka di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan hal tersebut, dia tidak ceria dan menjadi malas. Ya. Nah, satu tips produktif menjalani hari adalah bangun tidur, berdoa, berwudu, kerjakan sholat 2 rakaat. Dianjurkan juga ketika bangun tidur itu untuk bersiwak atau sikat gigi. Nah, ini contohnya kita mengikut sertakan Allah dalam berbagai rutinitas kita tadi. Kemudian
Bangun tidur kita mungkin ke kamar mandi. Nah, apa saja sunnah-sunnah terkait ke kamar mandi? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan tuliskan di kolom chat. Ya, membaca doa ketika masuk kamar mandi, dan ketika keluar juga masuk kaki kiri terlebih dahulu, keluar dengan kaki kanan. Baik, di dalam mandi tidak di dalam kamar mandi maksudnya ya, di dalam kamar mandi tidak berzikir, tidak membaca Al-Qur'an. Ya, di antara sunnah terkait kamar mandi yang mungkin teman-teman tidak yang sebagian kita tidak tahu mungkin, di antara sunnah di kamar mandi adalah tidak dianjurkan seseorang itu dia untuk buang air di tempat dia mandi. Ya, tidak dianjurkan untuk seorang itu dia buang air di mana dia mandi. Ya, kalau ada klosetnya maka buang air di kloset. Tidak dianjurkan seorang itu dia kencing berdiri atau bahkan berdiri ketika dia mandi, maka tidak dianjurkan demikian. Tujuannya ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis untuk menghilangkan was-was dari dirinya. Ya, untuk menghilangkan was-was dari dirinya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mughaffal, kata Nabi SAW, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di tempat mandi miliknya, karena pada umumnya was-was berasal dari situ. Nah, maka ini contohnya. Tadi di antara sunnah terkait masuk kamar mandi sudah disebutkan oleh kawan-kawan sekalian. Kemudian setelah itu ya kita masuk kamar mandi, bangun tidur, masuk kamar mandi, berwudu. Wudu banyak sekali sunnah-sunnahnya, adab-adabnya seperti apa. Lalu kita menegakkan sholat, sholat juga banyak sunnah-sunnahnya. Lalu kita berzikir atau kita membaca Al-Quran, di sana juga banyak sunnah-sunnahnya. Lalu setelah itu kita sarapan, ya kita makan, minum, di sana juga ada sunnah-sunnah Nabi SAW ya terkait sarapan dan terkait minum. Lalu mungkin kita mandi lagi, tadi kamar mandi saja, sekarang mandi, sunnah-sunnah mandi, mendahulukan bagian kanan dan seterusnya. Lalu kita berganti pakaian, bagaimana sunnah-sunnah terkait berpakaian, doa mencopot pakaian, doa memakai pakaian. Lalu kita keluar rumah untuk berangkat kuliah atau berangkat bekerja, doa kita praktikkan lagi sunnah Nabi SAW membaca doa keluar rumah. Lalu kita naik ke kendaraan kita untuk menuju kampus atau menuju tempat kerja, mempraktikkan doa naik kendaraan. Lalu ketika kita bertemu dengan orang lain, ya kita menyampaikan sunnah, menyampaikan salam, mempraktikkan sunnah Nabi SAW. Di tempat kerja juga kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana semestinya seorang Muslim dia bekerja secara profesional, bagaimana seharusnya dia bermuka manis kepada orang lain dan seterusnya. Ya, sampai dia kembali lagi ke rumahnya, sampai dia tidur kembali. Dan itu semua telah diatur ya oleh Nabi SAW. Dan itulah contohnya. Jika teman-teman mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi SAW tadi, mau mempelajari dan mempraktikkannya, itulah dari wujud nyata dari mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek kehidupan kita tadi. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, sehingga tadi kesimpulannya ada 4 cara ya bagaimana kita bagaimana manifestasinya atau bagaimana prakteknya jika kita ingin mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita ulangi lagi, menempatkan niat yang benar. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai kebutuhan kita, besar kecilnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mempraktikkan sunnah-sunnah harian yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada sesi tanya jawab setelah ini, jika bisa saya jawab, maka insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya, maka silakan tanyakan kepada ustadz lain yang lebih mengetahui. Demikian, Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada
Ustaz Reski yang telah menyampaikan materinya. Tadi juga sudah disampaikan rangkuman juga terakhir oleh beliau. Selanjutnya teman-teman kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand kemudian open mic, atau juga kalau malu untuk bertanya langsung bisa lewat kolom chat. Silakan pada perwira dan Saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau Imam Bukhari itu sebelum menuliskan hadisnya dia selalu sholat 2 rakaat. Nah itu untuk sholatnya itu apakah ada niat tertentu atau gimana gitu? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Moderator. bisa. Baik. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang saya pahami dari apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari setiap beliau menulis hadis, beliau sholat 2 rakaat. Sholat di sana adalah sholat istikharah. Ini yang saya pahami, ya, sholat istikharah. Karena di dalam sholat istikharah di sana terdapat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa kibati amri faqdirhu li wa yasrihu li tsumma barik li fi. Ya Allah, jika engkau ketahui apa yang akan aku kerjakan ini baik untuk agamaku, khairul li fi dini wa ma'ashi, kehidupanku dan juga akhiratku, maka faqdirhu li, ya Allah takdirkan dia agar terjadi, yasirhu li, mudahkan dia, lalu berkahilah aku ya Allah. Dan jika itu tidak baik ya Allah, palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya, lalu berikan sesuatu yang baik kepadaku, lalu buatlah aku ridho terhadap hal tersebut. Sehingga wallahu alam yang saya ketahui yang dilakukan oleh Imam Bukhari adalah salat istikharah 2 rakaat sebelum beliau menuliskan apa yang beliau tuliskan dalam kitab Sahih Bukhari. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya, itu terkait niat Ustaz. Jadi kan terkadang kalau misalnya seperti hal-hal mubah seperti mungkin ya tidur atau ketika makan atau kuliah seperti Ustaz, itu kan terkadang kadar niat kita tuh naik turun Ustaz. Kadang ketika kita ingat Allah ya aku ya seperti mungkin niat untuk Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang juga sedang futur sehingga ya Allah tuh lupa Ustaz. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk menjaga niat dan menjaga stabilitas iman. Baik. Ya, ini contohnya tadi ya, yang kita bahas tadi, bagaimana ternyata solusi untuk berbagai permasalahan kita itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kalau ditanyakan bagaimana kita menjaga stabilitas iman kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sehingga ini solusi yang pertama, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ketetapan hati, ketetapan iman dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tadi benar sekali ya, terkadang kita itu kadang iman itu kuat ya, sehingga kita bisa untuk menghadirkan niat-niat yang benar tadi. Kadang itu iman kita menurun ya, segala sesuatu itu yang rasanya yang penting berjalan sajalah gitu ya. Yang penting kalau orang Jawa mungkin yang penting kelakon lah gitu ya. Nah, maka ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah tentunya hal tersebut akan bergantung kepada keilmuan yang dimiliki oleh seseorang ya. Semakin seorang itu dia berilmu tentang Allah,
berilmu tentang agama Allah, berilmu tentang surga dan neraka, berilmu tentang negeri akhirat, maka akan semakin terdorong dia untuk senantiasa menyiapkan bekal untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan bekal untuk menghadapi negeri akhirat. Di antara di antara bekal dia itu yang dia siapkan adalah bagaimana caranya berbagai aktivitas saya ini bisa menjadi bekal untuk menyambut negeri akhirat itu. Makanya dia selalu terdorong untuk tadi ya menempatkan niat yang benar dalam aktivitas-aktivitas yang mubah tadi. Ini yang pertama ya, sehingga ilmu ya teruslah belajar, teruslah dengarkan pengajian-pengajian, teruslah hadir di majelis ilmu, hal tersebut bisa membantu insyaallah. Kemudian yang kedua adalah dengan berkumpul dengan teman yang soleh yang bisa menginspirasi kita ya, karena yang namanya teman dia akan bisa menginspirasi. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalilih ya, seseorang itu dia berada di atas agama temannya ya, teman dekatnya. Oleh karena itulah pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, seorang teman itu dia bisa menarik ya. Sahib itu teman, sahib itu menarik. Teman itu dia bisa menarik. Kalau teman itu baik, maka dia akan menarik kepada sesuatu yang baik. Kalau teman itu tidak baik, maka dia akan menarik kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, maka kalau kita memiliki teman-teman yang dia selalu menempatkan niat yang benar dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, maka dalam aktivitas kesehariannya, maka kita akan sedikit banyaknya akan terinspirasi ketika melihat hal tersebut. Maka tips yang kedua, yang terakhir juga adalah berusahalah berkumpul dengan teman-teman yang baik, yang dia itu tadi senantiasa menghadirkan niat yang benar dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin untuk peserta ada yang silakan kepada Imam Arif Hadi Pramono. Ya Ustaz, saya ingin bertanya terkait bagaimana cara merendahkan hati Ustaz, karena kadang-kadang kan melakukan hal itu ada niat untuk dipuji seperti itu Ustaz. Mungkin ada cara-caranya gitu ya Ustaz untuk merendahkan hati gitu Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khairan Imam atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana cara kita merendahkan hati. Yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi contohnya kalau pertanyaannya merendahkan hati, tapi ternyata contohnya hati yang tidak rendah itu adalah ingin dipuji tadi misalnya. Maka cara yang pertama terkait hal ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan doa yang Nabi SAW ajarkan ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan mengetahuinya, dan aku memohon ampunan jika aku menyekutukan dirimu dalam keadaan aku tidak mengetahuinya. Sehingga yang namanya riya, orang yang dia ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, riya atau sum'ah ini penyakit hati, ya, dia ingin dipuji, dia tidak lagi ikhlas, tidak lurus lagi niat di dalam hatinya. Ini di antara bentuk kesyirikan, antara bentuk menyekutukan Allah. Sesuatu yang harusnya murni karena Allah, lalu dia belokkan untuk makhluk Allah. Dia ingin dipuji, harusnya ini murni untuk karena Allah, maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Oleh karena itulah di antara doa yang bisa mengkonter hal tersebut adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melatih diri kita untuk senantiasa menyembunyikan amanat. Ini cara yang paling efektif ya. Bagaimana kita itu dimotivasi untuk menyembunyikan amanat. Dan agama kita hadir memang untuk memberikan ganjaran bagi orang-orang yang ganjaran yang lebih besar bagi orang-orang yang dia itu menyembunyikan amalannya. Ya, kata Nabi SAW, salatul mar'i, ya, salat seseorang yang dia itu dalam kondisi tidak dilihat oleh orang lain,
dibandingkan dengan kondisi sholat dia itu dilihat oleh orang lain, itu perbedaannya 25 kali lipat. Orang sholat sunnah sendirian tidak dilihat oleh siapapun, itu pahalanya 25 kali lebih besar daripada dia sholat sunnah di masjid dilihat orang lain. Oleh karena itulah diriwayatkan para salaf, orang-orang saleh terdahulu, mereka para ulama salaf ya, para ulama salaf, mereka tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid. Sholat sunnah lebih spesifiknya adalah sholat sunnah ba'diyah. Ya. Para ulama, mereka kebiasaan mereka selesai sholat sunnah wajib, mereka berzikir, mereka pulang ke rumah mereka, lalu mereka sholat di rumah mereka. Ini kenapa? Karena ganjarannya lebih besar. Yang pertama, yang kedua, ini lebih membantu keikhlasan. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis lainnya, sebaik-baik sholat seorang hamba, yaitu sholat yang tidak dilihat oleh orang lain, atau sholatuhu fi baitihi, sholatnya di rumahnya, ilal maktubah, kecuali untuk sholat yang wajib. Ini sholat yang paling bagus kata Nabi SAW. Dalam rangka menyembunyikan amalan. Ya. Dan contoh lainnya adalah, ya, lihat bagaimana ada 7 golongan kata Nabi SAW dalam hadis yang terkenal, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Sehingga bayangkan kondisi begitu panasnya, begitu hektiknya pada hari kiamat itu, ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan, Allah berikan naungan. Salah satunya kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalihi. Hatta la ta'lamu shimaluhu, ya. Seseorang yang dia itu bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Lihat bagaimana dia berupaya menyembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai jangankan orang lain, tangan kirinya saja dia tidak tahu bahwa tangan kanannya ini sedang bersedekah, saking dia menyembunyikan amalannya itu. Sehingga balasannya begitu luar biasanya kata Nabi SAW, akan Allah naungi pada hari kiamat kelak. Ini kelompok khusus, ya. Ada orang yang bersedekah ya sedekah biasa, ya. Kan tapi ini kelompok orang-orang bersedekah dengan sedekah yang khusus, yaitu orang-orang yang menyembunyikan amalannya, Allah berikan balasan yang khusus. Maka ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran orang yang menyembunyikan amalan, dan ini bisa tadi kembali ke pertanyaan, bagaimana kita bisa meluruskan niat kita tadi. Ini sesuatu yang bisa membantu kita meluruskan niat dan merendahkan hati kita, yaitu dengan cara kita menyembunyikan amalan kita. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, mungkin tadi pertanyaan dari Imam Arif Hadis sekaligus sebagai pertanyaan terakhir. Kita sambung, yaitu selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mungkin dimohon kepada para peserta yang bisa open cam, silakan open cam. Oke. Baik. Mulai. Ya, ini soalnya kan semua orang dari awal itu pendaftarannya itu sekaligus pengumpulan karya. Jadi sudah, alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Rizky yang telah menyampaikan materinya, juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam diri kita sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya sebagai MC mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan selama kajian ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin